Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya bersyukur beroleh kesempatan untuk membagikan renungan firman Tuhan bagi kita sekalian, yang hari ini saya ambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, yang bunyinya demikian. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang kaya hasil korupsi adalah aib yang memalukan. Bapak Ibu Saudaraku, khususnya kepada saudara-saudara, orang-orang yang merasa diri kaya, para pejabat, para menteri-menteri, para hakim, para jaksa, bahkan mungkin tentara, polisi, termasuk para anggota DPR, pengusaha-pengusaha yang korupsi. Mau saya sampaikan hari ini kepada saudara, kalau engkau kaya hasil korupsi, itu adalah aib yang sangat memalukan. Malulah jadi orang kaya kalau hasil dari korupsi. Jangan malah seperti yang lain, mereka malah memamerkan dirinya, memamerkan kekayaannya, padahal semua hasil dari korupsi. Firman Tuhan tidak melarang kita menjadi orang yang kaya, asalkan kekayaan itu dari jalan yang benar, bukan dari hasil dosa. Semua kekayaan itu diperoleh dengan kerja keras, usaha yang wajar, dan tidak merugikan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin menyampaikan mengapa orang korupsi. Paling tidak ada 3 alasan orang menjadi korupsi. Yang pertama, karena mereka ingin cepat kaya dari yang normalnya. Mereka ingin buru-buru melihat supaya mereka sama seperti orang kaya yang lain. Mereka ingin mensejajarkan dirinya dengan orang-orang yang sangat berhasil, sehingga apa yang terjadi, kekayaan yang mereka dapatkan adalah hasil dari yang tidak normal, dari yang tidak sewajarnya. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kepada semua para pejabat, para pemilik kepentingan di negeri kita ini, supaya engkau memperhatikan hidupmu. Alasan yang kedua mengapa orang korupsi, karena terlalu banyak keinginan. Keinginan itu, kemauan itu tidak ada puasnya. Karena itu kitalah yang harus mengontrol keinginan kita. Kitalah yang harus mengendalikan maunya kita. Jangan sampai kita mencari istri atau suami yang terlalu maju, kemauannya terlalu banyak, terlalu matrik, terlalu doyan shopping, tidak mengetahui penghasilannya, penghasilan keluarganya, penghasilan suaminya mungkin sangat terbatas. Firman Tuhan mengajar supaya kita berpedoman bahwa firman Tuhan hanya berkata, "Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya." Sebenarnya ketika kita bisa makan secukupnya, itu sudah sesuatu yang patut kita syukuri, supaya tidak muncul dan terbertik di dalam hati dan pikiran kita melebihi dari apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Kaya bukan dari hasil kerja keras, itulah yang menjadi aib pribadi, aib keluarga, bahkan aib yang sangat memalukan bagi keluarga besar kita. Alasan yang ketiga mengapa orang bisa korupsi, karena tidak takut Tuhan.
Takut Tuhan itulah menjadi modal utama dalam menjalani hidup kita. Supaya di mana namanya peluang untuk korupsi, peluang untuk curang, peluang untuk mendapatkan kekayaan, semua dikendalikan dengan rasa takut akan Tuhan. Seseorang apalagi sudah menduduki jabatan publik, biasanya dia akan mulai diperhadapkan dengan godaan-godaan untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan banyak harta, untuk mendapatkan banyak berkat bahasanya. Tetapi sesungguhnya berkat kalau itu dari Tuhan. Tetapi kalau itu adalah hasil paksa, hasil yang tidak benar, curang, itu bukan berkat. Itu adalah aib yang cepat atau lambat akan menjerumuskan kita. Kaya bukan dari jerih payah atau kaya dari hasil korupsi, itulah yang saya katakan adalah aib. Jadi jangan pamer kekayaan, jangan pamer tas, jangan pamer jam, jangan pamer pakaian yang nilainya mungkin sangat fantastis, tetapi itu bukan dari jerih payahmu. Itulah yang disebut sangat memalukan, yang akan kelak terbongkar. Mungkin sekarang belum terbongkar, mungkin waktu dekat belum terbongkar, tetapi jika engkau tidak segera bertobat, kelakuan-kelakuan seperti itu akan terbongkar. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya sendiri memiliki pengalaman dalam hal-hal seperti ini, karena saya pun pernah duduk 3 periode menjadi anggota dewan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tahu banyak orang menyalahgunakan kewenangan, menggunakan jabatannya, menggunakan fasilitas-fasilitas yang dia dapat untuk memperkaya diri, memperkaya kelompok dan golongannya. Tetapi disinilah bedanya kalau orang yang takut akan Tuhan, ini menjadi rem, ini menjadi kontrol, ini menjadi penyaring mana yang sebenarnya berkat yang semestinya dan mana yang bukan. Saya pun pernah mengalami hal yang sama. Ketika saya duduk sebagai anggota dewan, ada orang yang datang membawakan kepada saya kantong plastik, saya tidak tahu berisi apa. Tetapi ketika terjadi dialog, lalu dia menyampaikan kami membawakan sedikit oleh-oleh. Ternyata itu adalah uang. Dan saya menyampaikan jujur, silakan bawa. Saya sudah cukup dengan gaji saya sudah cukup dengan tunjangan saya sudah cukup dengan berkat-berkat usaha yang lain, usaha yang real, usaha yang wajar. Karena itulah kita sebagai anak Tuhan perlu selalu dengan setia mendengar firman Tuhan, supaya itu yang membentengi hidupmu ketika ada tawaran. Supaya firman Tuhan itulah yang terus mengingatkan kita, mengontrol hidup kita. Sehingga ketika ada peluang-peluang itu, firman Tuhan itu mengingatkan dan menjauhkan kita. Lalu mengapa korupsi kaya? Karena korupsi itu adalah aib. Tentu karena kekayaan yang kita dapat itu bukan hasil keringat kita. Firman Tuhan di dalam perjanjian lama dikatakan, engkau harus berpeluh untuk mendapatkan makanmu. Engkau harus berkeringat. Kata lainnya, engkau harus bekerja keras untuk mendapatkan kebutuhan pokokmu, kebutuhan hidup keluargamu. Dan firman Tuhan yang lain pun menegaskan, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tetapi hasil dari kefasikan. Karena itu saya tidak akan pernah mau kompromi dengan saudara-saudara, baik sekalipun saudara mungkin sebagai menteri, sebagai lingkaran-lingkaran ring satu presiden, bahkan orang-orang yang sangat strategis dalam memutuskan APBN kita. Ingat bahwa semua itu akan berdampak buruk di masa yang akan datang, baik kepada dirimu, kepada keluargamu, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Biasanya orang yang korupsi itu karena terjadi persekongkolan 1-2 orang atau lebih, persekongkolan terhadap orang yang ditolong, atau mungkin persekongkolan
kepada orang yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Karena itu jangan pernah menekan orang yang sedang minta tolong. Jangan pernah memaksa orang yang sedang membutuhkan. Apalagi kalau sudah namanya berurusan dengan hukum. Karena itu hari ini saya mengingatkan saudara, siapapun saudara, saya tidak mau tahu, ingat firman Tuhan itu. Kembalilah kepada firman yang sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya. Kemudian, mengapa itu menjadi aib? Karena kekayaan yang membuat orang lain rugi, membuat orang lain tersiksa, membuat orang lain menderita, itu akan berakibat seumur hidup kepada saudara yang memanfaatkan itu. Maka tidak ada yang lain solusi. Saya ingin menawarkan solusi, jalan keluar kepada saudara-saudara sebagai pejabat publik. Mungkin bekerja di kementerian, mungkin bekerja di komplek istana, bahkan mungkin bekerja sebagai penegak-penegak hukum, termasuk saudara-saudara yang duduk di lembaga DPR. Solusinya berhentilah ingin kaya dari cara yang salah. Jika engkau ingin lebih kaya lagi, berusahalah dengan bekerja keras, berusahalah dengan yang real, dengan yang wajar. Dan yang kedua, solusi balikin segera atau kembalikan segera milik orang lain yang mungkin pernah kita rugikan, milik orang lain yang mungkin pernah kita peras. Seperti Sakeus ketika dia bertobat, ada ekspresi hidupnya ketika dia menemukan Tuhan, karena bagi dia kekayaan tiada arti tanpa Tuhan. Ketika dia bertobat dan menerima Tuhan dalam hidupnya, dia mengembalikan apa yang pernah dia peras dari orang. Dia katakan, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, respon orang yang bertobat, respon orang yang sebenarnya mengikut Tuhan, stop dari perilaku yang jahat, stop dari cara-cara yang tidak wajar. Dan yang kedua, mari kembalikan milik orang-orang yang pernah kita rugikan. Waktu belum terlambat. Saat ini saudara dan saya mungkin seperti Sakeus yang sedang ditunggu-tunggu Tuhan untuk kembali kepada jalan kebenaran. Mungkin saja kita lupa, ada banyak orang yang pernah kita rugikan, ada banyak orang yang pernah mungkin kita tekan, bahkan ada banyak orang mungkin yang pernah kita peras. Tetapi paling tidak engkau hari ini mengambil keputusan dan berkata, aku berhenti dengan pola-pola seperti itu, dan kembalikan 4 kali lipat. Bahkan dia berkata, setengah dari hartaku akan kukembalikan atau kuberikan kepada orang miskin. Tentu ada banyak orang yang berbahagia ketika Sakeus bertobat. Orang yang paling berbahagia saat itu adalah orang miskin, karena mendapat perhatian. Setengah dari harta Sakeus diberikan kepada orang miskin. Kita tidak tahu berapa banyak kekayaan Sakeus, karena Sakeus itu adalah pejabat publik, bahkan kepala bea cukai, yang bisa dikatakan sangat strategis untuk mendapatkan uang, sangat strategis untuk mendapatkan banyak harta dan kekayaan, dengan berdalih di balik aturan dan undang-undang. Karena Sakeus tentu paham celahnya dan paham solusi dari setiap kesulitan-kesulitan orang yang dihadapi. Dan kemudian orang yang berbahagia saat Sakeus bertobat adalah orang-orang yang kena peras. Karena kekayaan mereka yang pernah diperas akan dikembalikan. Bukan hanya dikembalikan 1 kali lipat, tetapi 4 kali lipat. Berarti bisa kita bayangkan saat itu ada terjadi antrian yang sangat panjang. Ada terjadi antrian yang sangat banyak, orang-orang yang sedang menunggu pengembalian 4 kali lipat harta yang pernah mereka bayarkan kepada Sakeus. Dan siapa lagi yang berbahagia ketika Sakeus bertobat? Ya kita semua tentu berbahagia, menunggu ada Sakeus-Sakeus yang baru, yang sedang bertobat, yang mau kembali kepada jalan Tuhan, dan yang mau mengembalikan harta kekayaannya
kepada negara, kepada orang miskin, kepada orang susah, termasuk kepada orang-orang yang pernah diperas. Pada ayat yang ke-10 pembacaan firman Tuhan kita tadi berkata, Tuhan datang mencari orang yang hilang. Tuhan datang mencari orang yang berdosa. Ini membuktikan Tuhan selalu mengasihi orang berdosa dan Dia membenci dosanya. Tuhan sangat sayang kepada orang yang terhilang, sehingga Dia datang mencari dan menunggu kita kembali kepada Tuhan. Maka ayo rame-rame. Saya tahu di negeri ini, di Indonesia ini, banyak sekali sakeus-sakeus, banyak sekali koruptor. Waktunya engkau kembali saat ini. Ayo rame-rame kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan kebenaran. Tangan Tuhan sedang menunggu engkau kembali kepada Dia. Jika saudara saat ini butuh pemulihan, butuh untuk didoakan, saudara bisa menghubungi kami di nomor yang ada di layar ini. Kami rindu saudara memiliki kebahagiaan seperti yang dialami oleh Sakeus. Betapa bahagianya dia karena dia menjadi anak-anak Abraham yang akan mewarisi surga yang kekal. Tidak ada kebahagiaan yang lain selain ketika kita menjadi milik Tuhan. Karena apa yang kita dapatkan di dunia ini akan hilang, tinggal sirna dan lenyap tanpa bekas. Semuanya akan habis. Tetapi ketika kita selesai dari dunia ini, ada kehidupan yang baru, ada suasana yang baru, yang kekal abadi, surga yang tiada taranya. Itulah tujuan hidup kita, itulah fokus kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.